voice that falls and hears me when I call. Oh, yeah, yeah, yeah. Ku punya pencipta, bentuk hatiku sebelum waktu dimulai, hidupku di tangan. Shalom, selamat pagi para wanita Faithful Moment Service. Apa kabar? Puji nama Tuhan Yesus. Bagaimanapun keadaan kita semua, kita mau belajar perkatakan kalau semua baik meskipun keadaan kita belum baik. Senang sekali kami Faithful Moment Service dapat menjumpai para wanita hebat di dalam Tuhan meskipun secara online. Ibadah pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Julita Manik dengan tema The Miracle of Mercy. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bangkit berdiri dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami masih bisa beribadah ya Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau memberkati kami ya Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu yang akan memberikan yang terbaik ya Tuhan dari kami untuk kemuliaan-Mu. Kau juga memberkati Pastor Julita Manik ya Bapa, yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati Pastor Julita Manik ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami semua. Kau sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, untuk kami layak, untuk kami menjadi yang terbaik ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar ya Tuhan, menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan firman itu akan tertanam ya Tuhan, bertumbuh, bahkan berbuah lebat ya Bapa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman ya Tuhan yang menghidupi setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom wanita-wanita hebat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita menari bersama-sama memuliakan namanya. Amin. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang setia, hanya Kau yang termegang.
sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sorakan nama Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom ladies, kaum wanitanya Tuhan yang sangat diberkati Tuhan dalam ibadah Faithful Women Service GBI Ebenezer. Dan hari ini kita mau lebih lagi diberkati Tuhan, dipersiapkan menjadi wanita-wanitanya Tuhan yang luar biasa memberkati sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tahu kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu, tapi kami rindu hidup kami menjadi korban yang harum selalu di hadapan-Mu. Sebab itu tuntun kami hari demi hari Tuhan, ubahkan kami menjadi wanita-wanitanya Tuhan yang sungguh Tuhan mengharumkan, membawa nama harum Tuhan semerbak kemanapun kami ada. Urapi pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Hari ini saya rindu membagikan sharing tentang the miracle of mercy, ya. Jadi bagaimana kalau kita punya mercy, kemurahan hati, maka ada terbuka pintu-pintu yang baru, ya, mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan dampak pandemi ini memberikan lesson sama kita, ya, bahwa betapa kita butuh sekali hari-hari ini pintu-pintu yang terbuka dalam berbagai hal. Nah, saudara-saudariku, untuk menjadi murah hati itu sebenarnya itu adalah Tuhan menyatakan kita tuh harus murah hati, bukan pilihan, ya. Itu mandat, ya. Karena Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi itu adalah satu identitas harusnya jadi dari wanita-wanita Kristennya Tuhan, khususnya ladies semua, my sisters di Faithful Women Service di FWS ini. Tuhan mau identitas kita itu adalah murah hati, karena itu adalah DNA-nya daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, kalau kita murah hati, ya, murah hati itu kan berarti kita memberikan sesuatu, tidak menahan-nahan. Orang lain melihat kita sepertinya rugi, ya, jadi kehilangan apa yang kita berikan. Tapi firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 7, inilah kuncinya, ya, inilah penyebabnya kita mengalami miracle yang luar biasa. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, yang punya mercy, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi siapa yang menunjukkan hati yang selalu murah hati, maka Tuhan bilang, kamu akan beroleh kemurahan. Diberkatilah orang yang memberi, ya. Terlebih berkat orang yang memberi. Jadi artinya ketika kita memberi, maka banyak pintu-pintu yang terbuka, kemurahan hati Tuhan yang Tuhan bukakan bagi kita. Nah, saudara-saudariku, untuk menjadi murah hati, mempunyai mercy itu nggak bisa dengan kekuatan sendiri, ya. Nature-nya kita adalah menahan segala sesuatu tetap ada pada kita. Jadi kalau kita mau mengalami miracle itu, kita perlu punya terobosan. Sumbernya dari mana? Nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Itu bukan karakter yang sudah diturunkan sejak kita lahir. Oh ya, saya dari dulunya adalah orang yang seperti ini. Saya nggak bisa seperti Ibu A, Sis A yang begitu mempunyai mercy. Saya nggak bisa, dari dulunya di keluarga kami semua karakter seperti ini. No. Ya, kita semua bisa punya mercy, jadi kita semua bisa punya miracle. Kenapa? Ada satu cerita di dalam firman Tuhan tentang wanita yang mengurapi kaki Yesus, ya. Dia begitu murah hati sehingga 300 dinar harga parfum tersebut dia pakai untuk mengurapi Tuhan Yesus. Dan murid-murid, ya, yang notabene berkata, itu pemborosan. 300 dinar itu mungkin upah sekitar 9 bulan lebih untuk bekerja, begitu saja diberikan. Bukankah lebih baik untuk memberi makan orang miskin, ya? Jadi dia punya mindset yang berbeda, dia begitu murah hati. Kenapa dia bisa berbeda dari orang yang lain? Saya suka sekali ayat ini, ya, ketika Tuhan Yesus berkata, ya, Lukas 7 ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosa perempuan itu yang banyak itu telah diampuni. Tandanya apa? Dia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih, sedikit juga dia menunjukkan mercy. Saudara-saudariku, dalam terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan begini, her sins, ya, dosanya, which are many, are forgiven, for she loved much. Jadi wanita ini menyadari dosanya itu begitu banyak. Kalau bukan Tuhan Yesus mengampuni, I am nothing. Aku hidup di dalam dosa, dalam maut, ya. Tidak ada jaminan untuk kehidupan yang kekal. Dia mau mengampuni aku yang begitu berdosa. Karena kalau dia merasa dia menerima banyak, maka dia juga ke-trigger untuk memberi banyak.
Nah sekarang pertanyaannya, seberapa banyak kita mengerti bahwa kita diampuni oleh Tuhan Yesus? Mungkin ada yang berpikir, aku bukan orang jahat ya. Dari dulu sebelum aku bertobat lahir baru juga aku orang yang biasa-biasa, tidak pernah berbuat yang aneh-aneh, yang dilarang, melanggar ketentuan. Jadi merasa dosanya kecil gitu ya. Dosa nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Dosa kecil pun kita mungkin orang baik ya, tidak bisa membuat kita masuk ke surga kalau tanpa penebusan Tuhan Yesus. Jadi semua dosa itu sama. Tapi kalau seperti apa baiknya pun kita saat itu, tapi kita mengerti, oh Tuhan Yesus, tanpa Engkau memberikan nyawamu, aku nggak mungkin diselamatkan. Ketika kita mengerti itu, maka akan ada terobosan. Ya, kita akan lebih condong untuk lebih bermurah hati. Ya, tanda terima kasih kita nggak bisa bayar Tuhan, tapi aku mau apa yang ada padaku ini kuberikan kepadamu. Dan saya percaya wanita-wanita FS, the ladies of FWS ya, the ladies of FWS juga akan semuanya menjadi wanita-wanita yang murah hati, yang punya mercy. Karena apa saudariku? Karena saya lihat saudari-saudari semua digembalakan untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini challenge buat wanita ya, untuk menjadi limpah dengan mercy, menunjukkan kemurahan hati kepada banyak orang. Nah, ada 3 hal paling tidak yang kita belajar dari kehidupan wanita lah yang ada di Alkitab, yaitu Hana. Dia memberikan contoh yang luar biasa bagaimana perihal mempunyai hati yang penuh dengan kemurahan hati ya. Challenge pertama ya, murah hati untuk apa? Murah hati untuk mengampuni. Ini challenge wanita, saudara-saudariku ya. Kita lihat dari Hana, 1 Samuel 2 ayat 2 ya. Orang ini yaitu Bapak Elkana mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Jadi kita lihat sini bahwa Hana ini punya kehidupan yang sedih ya. Karena apa? Dia nggak punya anak. Anak itu adalah tanda bahwa kehidupan yang berharga ya. Blessing yang paling terutama itu adalah anak lebih daripada harta. Status istri pertama ya. Jadi mungkin nggak punya anak. Jadi Bapak Elkana ini punya istri lagi, namanya Penina ya. Ayat 6, tetapi madunya selalu, yaitu Penina, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, supaya Hana ini gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Oh, layak sekali dia gusar ya. Mengikut Tuhan sungguh-sungguh, kemudian nggak melihat apa-apa terjadi dalam kehidupan dia ya. Tidak ada jawaban doa, tidak ada Tuhan kelihatan bertindak. Itu mudah sekali orang untuk sakit hati kepada Tuhan, dan sakit hati kepada ini Penina yang sengaja menyakiti hatinya. Penina itu artinya jewel ya, permata. Sementara Hana itu artinya grace ya. Saudara bisa bayangkan di sini ya, betapa Hana punya kesempatan ya untuk marah sama Tuhan dan kemudian juga marah kepada Penina yang menyakiti hatinya. Ini challenge wanita. Wanita itu ya saya lihat ya pada umumnya ya kurang murah hati untuk mengampuni. Ya mungkin karena kita diciptakan dengan perasaan ya, lebih condong ke perasaan. Jadi kalau terjadi sesuatu yang menyinggung perasaan kita, maka disimpan. Ya. Nggak heran Korea drama itu laris manis. Korea drama itu kan begitu saudariku. Waduh kadang-kadang waduh itu ada kalau namanya tuh Korea drama yang makjang katanya ya. Jadi artinya aduh itu seri penthouse sampai 3 season saudaranya. Orang kenapa suka nonton? Kepengen kalau bisa dibalas itu yang jahat itu gitu ya. Jadi artinya apa? Penuh dengan pembalasan dendam, tidak mau mengampuni. Dan kalau kita nggak mengerti, ini challenge buat kita bisa terjebak di sini. Tapi kalau kita lihat Hana, saudari-saudariku, dia ini kenapa the miracle of mercy terjadi dalam hidup dia. Kita tahu kisah hidup dia luar biasa. Dia akan melahirkan seorang anak yang kelak akan jadi seorang nabi yang luar biasa yang namanya Samuel. Saya percaya dia adalah wanita yang murah hati mengampuni. Terlihat dari mana? Ya kita lihat ya buktinya ya. Tidak tersirat dengan jelas, tidak tertulis dengan jelas, tapi tersirat di dalam Alkitab. 1 Samuel 1 ayat 7, ini judul perikopnya kan lahirnya Samuel. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Oh, dicatat dengan jelas. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, ya, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya. Hatinya perih, tapi saya percaya dia penuh pengampunan. Setiap kali sakitnya mungkin dia nangis, tapi dia lepaskan pengampunan. Kenapa saya katakan seperti itu saudara? Karena dia itu masih gigih datang ke rumah Tuhan.
dia masih berdoa. Dan saudara-saudaraku, Tuhan mendengar doanya. Saudara-saudara, ada satu prinsip dalam Alkitab, ya. Kenapa saya katakan Hana ini mengampuni Penina? Dalam Markus 1:25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Ayat 26, tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kita mau berdoa panjang-panjang di rumah ibadah kita, kalau kita menyimpan kesalahan orang lain. Firman Tuhan berkata, kalau kamu nggak mau mengampuni saudaramu yang kelihatan, ya, yang berbuat menyakiti hatimu, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni. Dan kalau Bapa tidak mengampuni, maka akan ada jurang dosa, ya. Dan Bapa itu kudus, Tuhan itu kudus, ya saudara. Akhirnya apa? Yang dihalangi adalah apa yang mau dia berikan atas hidup kita jadi terhalang. Jadi saya percaya kalau sampai Tuhan melalui Samuel, Tuhan melalui Imam Eli berkata, memberikan janji kepada Hana, ya, karena waktu itu Imam Eli berpikir dia wanita yang mabuk. Dia berdoa, dia nangis dalam doanya, tapi dia sudah beres. Setiap kali Penina menyakiti hatinya, dia membereskan. Kalau enggak, saudara-saudaraku, dia enggak akan bisa tenang untuk berdoa. Kenapa? Dia tahu Tuhan pasti tutup telinga. Kenapa? Enggak mau mengampuni. Ini challenge buat kita, saudara-saudariku. Kita juga harus menjadi wanita yang suka mengampuni. Kenapa? Enggak mungkin orang lain tidak ada yang berbuat salah kepada kita. Kita pun tidak sempurna. Kita bisa menyakiti hati orang, kita bisa berbuat salah kepada orang lain. Orang lain pun berpotensi yang sama. Amin, saudara-saudariku. Tapi kalau kita menyimpan, rasanya nggak enak nih kalau cepat diampuni. Ya, sehingga firman Tuhan berkata kalau kamu marah, ya jangan tunggu sampai matahari terbenam. Ya, itu kan berarti ada orang tuh suka menyimpan, rasanya mantep tuh di dalam hati, ya. Biar rasain. Dan kalau sampai orang itu ngalami sesuatu, rasain, rasanya pengen ngomong seperti itu. Enggak boleh. Karena apa? Menghalangi pintu mujizat yang akan Tuhan bukakan bagi kita. Bahkan di dalam Ayub 42:10 berkata, ya, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kapan? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan jadi artinya begini, prinsip dalam Alkitab, kamu nggak ngampuni orang lain, Tuhan juga tidak mengampuni kamu. Menghalangi pintu mujizat yang akan Tuhan bukakan bagimu. Wah, ini 3 temannya ini kan sudah ngata-ngatain nih berpuluh-puluh pasal, ya, di dalam kitab Ayub itu nyalahin terus, ya. Itu bisa membuat dan Ayub juga membalas loh, saudara-saudariku, ya. Tapi ketika dia meminta doa, setiap kali kamu berdiri berdoa, kamu harus sudah mengampuni. Jadi Ayub itu sudah mengampuni terlebih dahulu sahabat-sahabatnya, baru dia meminta doa bagi memberkati sahabat-sahabatnya ini. Kemudian firman Tuhan katakan, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Pintu miracle terbuka. Loh, dia tuh nothing, ya saudara, udah nggak punya apa-apa, minus, harusnya nggak punya modal, bahkan nggak punya modal untuk bisa kembali seperti dulu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dikembalikan bahkan 2 kali lipat. Ayo, hari-hari ini jangan biarkan, ya, rasa sakit hati, tidak mudah mengampuni itu ada dalam hati kita, ya saudara-saudaraku. Saya jadi ingat, ya, seorang ibu, ya, dia kesal sekali sama anaknya. Kemudian ketika dinasihat, dan ibu ini sudah ada mulai sakit-sakit, ya. Ibu sudah lepaskan saja pengampunan, ya. Kalau memang belum berubah, nggak usah disimpan dalam hati. Cuman kan kalau namanya lagi sakit hati itu kan, kayaknya mau dilampiaskan dengan apa? Tidak mengampuni, mungkin menyimpan marah, menyimpan benci. Nanti yang sakit kita sendiri, ya. Saudari bayangkan kalau kita simpan tuh rasa sakit hati sama orang lain, keserang tuh badan sendiri loh, ya kan, badan sendiri. Kemudian jawabannya apa, saudariku? Ibu ini berkata, biarin sakit. Jadi saking mau menyimpan emosinya itu, ya saudariku, tidak mau melepaskan kemurahan hati untuk mengampuni, biarin sakit. Yang penting aku puas dengan amarahku. Beneran sakit. Beneran sakit. Dan kalau sudah sakit, sudah parah, saudara-saudariku, akhirnya nyesel kan. Jadi jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Di depan seperti Ayub, ya, di depan seperti Hana, ada miracle yang luar biasa. Tuhan akan menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah yang dapat diandalkan. Dia sudah mengampuni aku. Seperti tadi wanita yang berikan 300 dinar, berarti dia merasa besar sekali dosaku. Tuhan sudah ampuni aku. Jadi
nggak pandang lagi orang lain mau jelek-jelekin mau apa, pokoknya aku mengampuni, aku mau memberkati pekerjaan Tuhan, dan Tuhan pasti akan berkati luar biasa. Yang kedua, tantangan kita adalah murah hati untuk mengampuni ya. Itu challenge wanita. Kedua, murah hati untuk memuji. Belajar lagi dari Hana. 1 Samuel 2 itu judul perikopnya puji-pujian Hana. Sebenarnya ini doa ya saudara-saudariku ya kalau kita lihat. Tapi doanya ini syarat dengan ucapan syukur, puji-pujian dan panjang. Jadi saya percaya sekali bahwa Hana ini punya kehidupan yang syarat dengan puji-pujian. Kalau orang nggak terbiasa memuji ya, maka tidak akan mudah bagi dia mengucapkan kata-kata seperti itu yang sampai ditulis di Alkitab dalam 1 Samuel pasal 2. Kehidupan dia walaupun penuh dengan kesedihan dan air mata, dia tahu kepada siapa dia berhadapan. Sehingga ketika dia mendengarkan suara Tuhan, mudah bagi dia untuk mengucapkan syukur. Kenapa? Itu lifestyle. Memuji Tuhan itu bukan at the moment, pada saat tertentu saja. One moment ketika kita ibadah seperti ini, atau ketika kita ibadah minggu ya, atau ibadah yang lain. No, lifestyle. Jadi anytime, anywhere ada kehidupan yang syarat dengan puji-pujian. Apa yang dikatakan dalam 1 Samuel 2 ayat 3? Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Harus murah hati untuk memuji ya, memuji Tuhan ya, memuji orang-orang di sekeliling kita. Kita memang bangsa Indonesia ini nggak terbiasa untuk memuji ya. Saya selalu perhatikan ya, sampai saya mendidik juga anak-anak saya dari kecil. Terus saudara-saudara saya, keponakan-keponakan saya ya, mungkin supaya kita nggak kelihatan sombong gitu ya. Kalau misalnya dipuji, aduh bajunya bagus sekali ya, enggak gitu ya. Orang Indonesia kan gitu ya, aduh kamu kelihatan cantik sekali, enggak, kayak malu, terus deny, menyangkali. Tapi coba kalau misalnya saya waktu itu pernah ngomong sama ponakan saya ya, aduh bagus sekali bajunya, enggak, kata dia ngomong gitu kan. Terus saya bilang, oh jelek sekali bajunya, langsung mukanya berubah ya saudari-saudariku. Artinya nggak suka dibilang jelek, tapi juga waktu dipuji nggak bisa bilang seperti orang-orang barat tuh thank you ya. Jadi bukan sombong untuk berkata thank you ya, tapi artinya menghargai orang yang sudah memuji kita ya. Jadi harus murah hati memuji. Dan wanita ini kan punya pulsa kata-kata yang luar biasa ya, 21.000 kata-kata menurut survei. Jadi artinya kalau itu tidak dipakai untuk memuji, maka akan dihabiskan untuk hal yang lain. Bahaya saudara-saudariku. Tidak heran Amsal ya, dalam Amsal dikatakan 3 kali, lebih baik 2 kali dikatakan begini. Sang suami berkata, lebih baik aku tinggal di soto rumah, di atap, di atas gitu ya, daripada tinggal serumah dengan wanita yang ngomel terus ya, dari terbit matahari sampai terbenamnya nggak ada satu kata pujian. Kalau orang ngomel tuh nggak mungkin muji saudariku ya, pasti ngeritik ya, marah, ngomel ya, itu yang keluar dari mulut. Dan percayalah ya, yang buruk itu lebih bertahan daripada yang baik ya. Itu ada survei berkata begitu, bad is stronger than good ya. Banyak kali orang mengingat loh, apa dulu yang buruk terjadi dalam hidup dia dari sejak masa kecil, padahal begitu banyak yang baik itu bisa ketelan ya, sama pengalaman-pengalaman yang buruk. Jadi hati-hati ya, harus suka memuji. 2 kali dikatakan lebih baik di soto rumah, yang satu lagi lebih baik tinggal di padang gurun. Kata suami-suami yang istrinya suka ngomel, yang nggak pernah muji ya, suaminya potong rambut nggak dipuji, pendekan gitu ya. Giliran agak lebih panjang dikit, wah terlalu panjang gitu ya. Jadi ada yang dikritik. Lihat orang lain kritik. Jadi nggak punya lifestyle untuk memuji. Ya. Saya kan nggak mau bohong. Ya carilah yang bisa dipuji ya. Kalau rambutnya lagi tidak bagus, jangan rambutnya dipuji. Nanti dikirain kita menghina ya. Pasti ada dalam sosok orang tersebut yang bisa dipuji. Untuk latihan mengeluarkan kata-kata yang baik. Bahkan Tuhan Yesus itu suka memuji. Allah Bapa itu suka memuji. Lihat jejaknya di Alkitab. Nuh dipuji ya, orang yang berkenan di hati Tuhan ya. Salomo dipuji. Waduh, foto yang tidak ada yang lebih berhikmat daripada Salomo. Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Sirofenisia. Tidak ada orang yang imannya seperti ibu ini. Kadang-kadang saya bingung lihat Tuhan Yesus kalau baca Alkitab. Ya, ketemu dengan senturion, kepala pasukan juga. Tidak ada orang yang imannya lebih besar dari orang ini. Kok semuanya diomongin begitu ya?
Jadi yang paling besar imannya yang mana? Saya sempat berpikir gitu ya. Oh, ini Tuhan Yesus ini lagi seperti ibu-ibu ya kalau lagi muji anaknya. Nah, saya belajar dari mertua saya. Punya anak tuh 3 anak laki-laki. Itu kan saling, biasanya anak laki kan suka gelut ya. Siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih hebat. Satu-satu dipanggil sama mama mertua saya almarhum ya. Waktu dari masih kecil nih, dari yang paling tua. Kamu bang, kamu yang paling hebat. Kamu pokoknya top banget. Luar biasa, dipuji habis-habisan. Keluar dari kamar, kepalanya naik nih saudara-saudariku ya, bahunya, waduh, terasanya aduh aku anak kesayangan mama. Masuk yang kedua, kamu ini anak yang luar biasa, sangat berharga, nggak ada yang seperti kamu. Yang kedua pun keluar, dia nggak tahu abangnya tadi, jangan bilang-bilang ya sama abang gitu ya. Jadi 3 anak diperlakukan seperti itu. Artinya di mata Tuhan kita semua adalah ciptaan yang berharga, amin. Begitu kita dibasuh dengan darah Kristus, kita ada ciptaan yang berharga. Tuhan suka memuji. Natanael ketemu Natanael dipuji ya. Semua dipuji oleh Tuhan. Baik perbuatanmu hambaku yang baik dan setia. Tuhan tuh suka memuji. Hendaklah kamu murah hati, termasuk murah hati memuji, sebab Bapamu adalah murah hati. Nah, saudari-saudariku, apa yang terjadi ketika kita memuji? Ya. Wahyu 3 ayat 7 berkata seperti ini ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Kita percaya Daud itu bicara tentang kehidupan, puji-pujian 24 jam, lifestyle. Apabila dia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila yang menutup tidak ada yang dapat membuka. Ada pintu yang terbuka yang tidak ada yang bisa menutup ketika seseorang itu punya kemurahan hati ya, saudara-saudariku. Dan Mazmur 104 berkata, kalau dalam bahasa Indonesia, masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan puji-pujian ya, itu bahasa Indonesianya. Dalam terjemahan The Message berkata gini, open the gates ya, dalam kurung, with the password thank you. Kan kalau zaman sekarang kan pintu-pintu itu ada passwordnya ya, pintu kantor ya, ada beberapa pintu apartemen. Kalau mau masuk tuh mesti pencet dulu, tuk net baru bisa masuk, kuncinya ya. Passwordnya kata Mazmur 100 pasal 100 ayat keempat versi The Message, open pintu tersebut with the password thank you. Jadi ketika seorang suka mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan ya, ada pintu-pintu yang tadinya mustahil itu dibukakan bagi kita. Amin, saudara-saudariku. Hana sudah memberikan contohnya. Kehidupannya yang kelihatannya penuh dengan air mata, penuh dengan tangisan, tapi dia mengerti prinsip kemurahan hati. Dia mengalami pintu yang terbuka ya, saudara-saudariku ya. Pintu apa yang terbuka bagi dia ya? 1 Samuel ayat 2 ya. Ini untuk yang ketiga tadi, murah hati untuk mengampuni, murah hati untuk memuji. Ketiga, murah hati untuk memberi. Ya, punya mercy ya untuk memberi, to give ya. 1 Samuel 2 ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, lihat di sini. Lama nggak punya anak, kemudian Tuhan janji memberikan dia anak. Dan begitu dia merasa terima kasih ya kepada Tuhan. Ya, pertama dia sudah mengampuni, dia berdoa, Tuhan mendengarkan. Kemudian dia memuji-muji Tuhan. Dia semakin punya kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu nggak diam. Bahkan ketika aku masih menangis, Tuhan itu nggak diam. Hari-hari ini banyak persoalan kita yang belum selesai. Tuhan itu bukan tutup mata atas hidup kita, tapi dia menantikan saat yang tepat untuk membukakan pintu yang terbaik bagi kita. Kemudian saudara-saudara yang ketiga, murah hati memberi. Anak satu yang ditunggu-tunggu begitu ada, dia berikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Wah, itu pasti berat ya. Biasanya orang tunggu satu lagi dulu Tuhan. Masa udah satu lama nunggu, begitu dapat satu diberikan loh. Masih kecil sudah dibawa kepada Imam Eli, saudara-saudariku. Tapi karena dia murah hati. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Dia melahirkan 3 anak laki-laki. Dapat 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Komplit, saudara-saudariku ya. 1 diberikan,
datang kepada dia 5. Ini 500% saudari-saudariku ya. Bukan 3 kali lipat lagi nih, 5 kali lipat Tuhan berikan kepada dia. Pintu yang terbuka, dia nggak akan sendirian di rumah ya. Dia bahkan punya 5 anak lagi yang bisa dia besarkan di dalam takut akan Tuhan. Ini challenge untuk kita ya. Challenge untuk kita saudara-saudariku. Kenapa? Tantangan wanita itu ya, possessionnya, kepemilikannya itu rasanya dipertahankan mati-matian, sulit untuk diberikan. Dari mana saya ucapkan ini? Dari ilustrasi yang Tuhan Yesus. Biasanya saya pakai ilustrasi ini, apa yang Tuhan Yesus katakan tentang seorang wanita, biasanya tentang true worshiper, biasanya tentang worshiper. Tapi kali ini saya mau pakai dari sisi yang lainnya. Itu sisi positifnya ya. Tuhan bilang begini, tentang zeteo. Kata zeteo itu dalam bahasa Yunani itu mencari sampai ketemu. Jadi Tuhan lagi bicara tentang menyelamatkan jiwa, itu mencari ya. Domba ada 199 baik-baik saja, 1 hilang, maka yang 1 ini di zeteo, dicari sampai ketemu sama Tuhan. Dan kata itu juga dipakai untuk apa? Ketika Tuhan mencari penyembah-penyembah benar, zeteo. Dan waktu Tuhan bilang zeteo, Tuhan bilang begini, seperti seorang perempuan yang punya 10 dirham, hilang 1 ya, maka dia akan zeteo sampai ketemu yang 1 dirham itu. Ya, itu untuk bicara kegigihan ya, ketekunan. Begitulah Tuhan untuk mencari kita dan menyelamatkan kita. Tapi sisi lain juga itu bicara tentang apa? Bahwa wanita itu ya, untuk kepemilikannya itu kenceng tuh. Kekep. Saya belajar. Ini juga terjadi dalam hidup saya, saudara-saudariku ya. Dulu zaman masih pengemis, pengamen-pengamen banyak di jalanan tuh ya. Kalau hari Minggu pulang pelayanan tuh kan suka ada yang datengin kalau kita lagi di lampu merah. Itu jarang tuh yang datang ke pintu. Saya kan duduk sebelah kiri, suami saya sebelah kanan. Tuh jarang yang datang ke sebelah saya, saudara-saudariku. Kan suka entring. Karena sampai Tuhan Yesus datang itu jendela nggak bakal dibuka. Biasanya kemana? Kayak yang ada bapak. Karena bapak itu langsung, suami kita tuh langsung aduh kasihan, langsung kasih gitu kan. Langsung ibunya bilang gini, manja nanti, gak kerja, dikasih gitu. Padahal yang dikasih cuman kadang-kadang 100 perak, 200 perak, 500 perak, 1000. Tuhan gitu saudariku ya. Atau di U-turn tuh ya. Dulu kan namanya polisi cepek, dikasih 500 dia udah ngomel tuh ibu-ibu. Namanya juga polisi cepek, Pi. Kenapa ngasihnya 500, 1000 gitu ya? Ya kasihlah sesuai dengan namanya, cepek gitu ya saudariku. Even 400 perak kelebihannya pun nggak mau kehilangan. Nah itu yang Tuhan kasih tahu bahwa begitulah aku mencari engkau. Tapi sisi lainnya itu juga bicara ya kehidupan wanita yang mungkin nggak mudah ya untuk memberi. Tapi ini challenge buat kita ya saudara-saudariku ya. Masa-masa pandemi ini banyak orang kekurangan sekeliling kita. Amen. Kita pun mungkin sudah berkurang, ada yang penghasilannya berkurang. Tapi itu tidak menjadi satu alasan untuk tidak menyatakan kemurahan hati. Itu challenge bagi kita. Saya ingat sekali dulu zaman waktu suami saya masih full time di pekerjaan. Kemudian karena satu alasan krisis ekonomi global, perusahaannya tutup, saudari-saudariku, dapat golden second yang menurut kita lumayan, dan itulah harta kita satu-satunya. Nah kemudian pelayanan tuh butuh dana untuk perpanjangan dana gedung, dan jemaat kebanyakan adalah menengah ke bawah dan gak ada lagi yang bisa diandalkan. Sampai mau jatuh tempo, saudari-saudariku, itu belum terkumpul dalam jumlah yang cukup besar sekali. Nah kita baru terima nih, ya baru perusahaan tutup kan biasanya karyawan tuh dapat dapat golden second lah ya, dari berapa tahun bekerja tuh dapat dana dari situ. Hati kita terketuk. Sebenarnya kita juga butuh, kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Tapi Tuhan, kami perlu belajar untuk memberi. Memberi bukan dengan kekuatan, memberi mungkin dengan nangis ya. Saya bisa bayangkan itu nominalnya nggak kecil saudariku. Tapi betul-betul kita nggak bisa sama siapapun minta Tuhan. Dan kalau kami hari ini terima ini berkat dari Tuhan. Pasti Tuhan mau kami memberi juga buat gereja. Jadi kita tabur saudariku. Jadi tutup sisanya mungkin sekitar 80% dari dana gedung yang belum terkumpul. Kita tutup pakai sebagian dana yang kita terima. Selebihnya kita mau berjalan dengan iman. Dan itu sudah terjadi mungkin belasan tahun yang lalu saudara-saudariku. Tapi satu yang saya mau saksikan, persis janji Tuhan kepada Ibu Hana. Sampai hari ini tidak pernah dibiarkannya kami berjalan dengan kekurangan atau meminta-minta. Dan orang lain nggak ada yang tahu kehidupan ekonomi kita. Kita nggak pernah khotbah. Ini saya ngomong sudah lewat ya saudara-saudariku ya. Kita nggak pernah khotbah, aduh hari ini saya nggak tahu mau makan apa. Nggak pernah. Orang apalagi lihat wajah saya nih. Wajah saya ini kan selalu ceria saudara-saudariku. Nggak ada kelihatan tanda-tanda penderitaan. Penampilan juga keren saudara-saudariku. Jadi nggak kelihatan gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak pernah ngalami masa-masa sulit. Cuman janji Tuhan itu terjadi. Sama seperti Hana yang mungkin ketika memberi Samuel pun membutuhkan waktu.
untuk dia diberkati Tuhan sampai 5 kali lipat ya. Ada takes time, tapi dia sabar menunggu karena dia percaya. Bukan apa yang aku punya ini yang menjamin kehidupanku, bukan satu anak ini yang menjamin kehidupanku. Tuhan yang memberilah yang menjamin kehidupanku, dan dia dapat 5 kali lipat. Hari-hari ini pintu apa yang sedang tertutup di depan kita? Terobosan apa yang kita perlukan? Ya. Ayo sebagai wanita bangkit, kita sudah ditebus Tuhan. Ya. Bagaimana saya murah hati? Karena Engkau Tuhan, seperti wanita yang mengurapi kaki Engkau. Karena Engkau mengampuni dosaku, dan Engkau berkata, hendaklah aku murah hati seperti Bapakku murah hati. Aku mau murah hati, dan aku mau lihat Tuhan, aku mau mengampuni. Aku mau lebih banyak lagi memuji Engkau, dan orang-orang sekelilingku akan diberkati dengan perkataanku. Dan aku mau memberi. Maka the miracle of mercy akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak contoh-contoh wanita yang luar biasa di Alkitab, kami bisa belajar, kami bisa relate, dan kami percaya janji firman-Mu masih berlaku. The miracle of worship juga akan terjadi kepada kami semuanya. The ladies of FWS, ibadah ini akan menjadi ibadah mengubahkan hidup kami, dan ada begitu banyak miracle yang akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini tentang the miracle of mercy. Biarlah firman ini boleh selalu kami bawa, kami renungkan, dan menjadi daging di dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Biarlah kami selalu kuat Tuhan, setiap hari berjalan bersama-Mu dan merenungkan firman-Mu. Ya dan amin di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pembicara pada hari ini, untuk Ibu Julita Manik. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanannya. Tuhan terus-terus tambahkan hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, dimanapun Ibu Julita Manik berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami Faithful Women Service. Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai pelayanan kami. Kami tahu bahwa setiap kami dan pengurus itu tidak sempurna, tetapi Engkau Allah yang sempurna. Engkau Allah yang menutupi setiap kelemahan kami. Bahkan di dalam setiap kelemahan kami, pengurus dan setiap wanita yang ada di Faithful Women Service itu sangat lemah Tuhan. Tetapi di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Kami juga membawa Tuhan Yesus Ebenezer ke dalam kekuatan tangan-Mu. Tuhan, jagai terus gereja kami Tuhan. Gereja ini milik-Mu Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan boleh memiliki hati Tuhan yang selalu merindukan Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari kekuatan Tuhan di dalam Engkau. Kami juga membawa Tuhan Bapak Gembala kami Pak Amos dan Ibu Gembala kami Ibu Gina dan Gabriel serta seluruh keluarga besar mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat pengertian sehati sepikir selalu ada Tuhan untuk Bapak Gembala kami dan keluarga. Kami mau bangun Tuhan tembok hikmat yang daripada Tuhan turun menguasai Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami. Biar setiap apapun yang dilakukan yang Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami, mereka selalu berjalan Tuhan di dalam hikmat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat wanita di Ebenezer yang mereka sakit, yang kami sudah ketahui, yang sudah kami ketahui maupun yang tidak. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang berkuasa. Kuasa-Mu sanggup Tuhan untuk menempusi setiap mereka Tuhan. Jemaat GBI Ebenezer yang wanita, kami angkat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan untuk Indonesia, untuk situasi bangsa dan negara kami. Tuhan, jagai dan lindungi selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Selama bangsa kami berada di dalam masa-masa pandemi kini, kami yakin terpercaya Tuhan, bangsa kami, Indonesia selalu ada di hati-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu selalu ada untuk bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan. Tuhan selalu menjaga hati mereka. Biar mereka selalu sehati sepikir, hikmat yang dari Tuhan, pemikiran yang dari Tuhan, pengertian yang dari Tuhan. Itulah yang selalu ada di dalam pemikiran hati Bapak Presiden kami dan seluruh jajaran pemerintahan di bangsa kami Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan, mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat-Mu, terutamanya di Faithful Women Service yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 15 November. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Nio Maria Pardede, untuk Ibu Novita Kristina, untuk Saudari Nesya N. Pangke. Dan juga Tuhan kami bersyukur untuk 3 November Tuhan, ada Saudara kami Lina Hutagal yang berulang tahun. Kami juga mengucap syukur untuk tanggal 5 November, ada Ibu Maria Immanuela yang sedang berulang tahun Tuhan. Juga Tuhan, pada tanggal 7 November, untuk tanggal 8 November, ada Saderi Kwicu. Mengucap syukur untuk tanggal 9 November Bapak, Ibu Inge Stefani Basuki, serta Saudari Lesti Sihombing. Tuhan menambahkan umur 1 tahun lagi atas mereka. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk tanggal 11 November, ada Ibu Sriyanti Atmojo yang berulang tahun. Tuhan, kami membawa mereka semua ke dalam kekuatan tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami alaskan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Mari saudara, kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah Faithful Women Service sudah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Pastor Julita Manik yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan dan keluarganya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para pelayan yang sudah melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk memfollow Facebook, juga Instagram Faithful Women Service untuk mengupdate info-info dari FWS. Dan pada tanggal 27 November, FWS akan mengadakan ibadah melalui Zoom untuk pasangan suami dan istri. Jangan lupa untuk join ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu pada ibadah yang selanjutnya.